Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama kita di semester ganjil. Jadi di semester awal ini yang pertama akan dipelajari mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Oke. Sebelum masuk ke materi, di sini ada peta konsep terlebih dahulu sebagai gambaran umum atau gambaran secara garis besar agar kalian mengetahui bahwa KD.3 mengenai konsep wilayah dan tata ruang itu terbagi menjadi 4 pembahasan, di mana wilayah dan tata ruang akan dibahas pada pertemuan kali ini, sedangkan sisanya 3 lagi akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalian bisa baca ya, ada pembangunan dan pertumbuhan wilayah, perencanaan tata ruang kota, provinsi, dan nasional. Ini kemudian permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Ini tuh termasuk ke dalam KD 3.1. Oke, selanjutnya kita bahas tentang wilayah. Nah, ketika kalian mendengar kata wilayah, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Wilayah, kata yang sudah tidak asing lagi sih, soalnya kalian pasti udah tahu dan pasti sering ngedengar wilayah sekolah, atau misalnya wilayah perkantoran, wilayah kumuh, wilayah elit, wilayah metropolitan. Nah, tapi apa sih wilayah itu tuh apa? Coba. Oke. Tapi sebelum kita membahas tentang wilayah, kita lihat ini foto terlebih dahulu ya. Ini adalah foto yang diambil dari udara. Foto sebelah kiri dan sebelah kanan itu penampakannya berbeda kan. Nah, kalau misalnya sebelah kiri kita bisa lihat itu ada gunung. Terus ada rumah. Ini tuh rumah ya. Ada rumah berarti pemukiman. Nah, sedangkan di foto sebelah kanan itu seperti gedung-gedung tinggi dan ada juga gedung-gedung yang lebih rendah. Kalau misalnya kita lihat gambar yang pertama, itu masuknya berarti ini area pegunungan kan. Nah, ini ada 2 area, berarti ada 2 wilayah. Yang pertama wilayah pegunungan, karena ini penampakannya, karakteristik fisiknya itu berbentuk gunung. Kemudian ada pemukiman, berarti wilayah pemukiman. Nah, sedangkan yang kanan itu berarti wilayah kalau misalnya nggak perkantoran, bisa jadi wilayah perkotaan, karena tidak ada lagi wilayah selain gedung-gedung ini gitu. Tidak ada gunung atau tidak ada pohon, seperti itu. Nah, setelah kalian melihat gambar ini, kalian bisa langsung ngeh gak kalau misalnya wilayah itu tuh apa sih? Atau kalian sebenarnya tahu wilayah itu tuh apa, tapi tidak bisa menjelaskan atau mengutarakan lewat kata-kata. Jadi, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke wilayah. Masih wilayah. Ini ada foto yang ketiga dan keempat. Nah, foto ketiga itu seperti sawah ya, sama pohon-pohon. Nah, itu juga ada kan ini diambilnya dari udara, jadi ada genteng juga. Ada, berarti kalau genteng itu berarti ada rumah ya. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan ada gedung lagi, perkotaan, tapi ini jadi 3 area. Ada pegunungan sama ini, kalau ini wilayah hijau berarti masuknya, soalnya seperti pohon-pohon tinggi gitu. Atau kalau misalnya di geografi itu disebutnya wilayah hijau terbuka gitu. Nah, kalau misalnya yang sebelah kiri itu bisa dikatakan wilayah pedesaan, soalnya ada sawah, ada pemukiman, ada pohon juga. Nah, kalau misalnya yang sebelah kanan itu ada 3 bagian, berarti wilayah pegunungan, wilayah perkotaan, dan wilayah hijau gitu. Oke. Jadi, wilayah itu apa? Wilayah menurut para ahli Taylor, bahwa wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Nah, menurut Fisher, bahwa suatu konsep region memandang suatu daerah sebagai suatu wilayah atau tata ruang yang mempunyai ciri-ciri khas yang kurang lebih sama atau homogen, dan dengan segera dapat dibedakan dari daerah-daerah lain bagi keperluan perencanaan, pembangunan, dan pengambilan kebijakan tertentu. Sedangkan menurut Rustiadi bahwa wilayah adalah unit
geografis dengan batas-batas spesifik tertentu, di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Nah, ini pengertian wilayah menurut beberapa, cuman 3 para ahli. Selanjutnya, pengertian dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah adalah suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki kesamaan, baik berdasarkan aspek kemanusiaan, alam, maupun gejala geografis, sehingga memunculkan sebuah ciri khas yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Seperti tadi kita lihat ya, ketika kita lihat gambar, kita langsung kalau misalnya oh ini wilayah pegunungan, oh ini wilayah perkotaan, ya karena tiap wilayah tersebut tuh mempunyai ciri khas yang membedakan dengan wilayah tetangganya gitu, wilayah lainnya. Selain itu, disimpulkan juga kalau misalnya wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oke, sudah cukup paham ya tentang wilayah. Selanjutnya, konsep wilayah. Nah, konsep wilayah itu berubah-ubah dan mengalami perkembangan sehingga muncul beberapa pengertian wilayah yang kadang-kadang berbeda sebagai akibat proses klasifikasi yang berbeda pula. Karena dari yang tadi dijelaskan menurut para ahli itu ada 3, tetapi sebenarnya banyak sekali para ahli atau ahli-ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang wilayah, tentang pengertian wilayah, tetapi memang rata-rata berbeda gitu pengertiannya, secara kalimat atau secara arti juga berbeda, yaitu karena akibat proses klasifikasi yang berbeda pula. Nah, itu seperti uniform region dan nodal region. Namun pada prinsipnya region lebih dititik beratkan sebagai suatu wilayah yang mempunyai ciri-ciri keseragaman gejala internal yang membedakan wilayah yang bersangkutan dari wilayah lainnya. Oke, itu konsep wilayah ya. Selanjutnya, wilayah formal atau uniform atau homogen. Sebentar. Tadi kan dijelaskan tentang konsep wilayah. Nah, konsep wilayah itu kalau kan terdiri dari berbagai macam, bukan berbagai macam sih, banyak pendapat yang menyatakan tentang wilayah. Konsepnya tuh sehingga jadi berubah dan berbeda-beda. Selain itu, wilayah, ada konsep wilayah klasik, di mana wilayah itu dibagi menjadi 3. Pertama, wilayah formal atau uniform atau homogen. Nah, wilayah formal ini tuh apa sih? Wilayah formal adalah suatu wilayah yang didasarkan atas keseragaman atau kesamaan dalam kriteria-kriteria tertentu. Wilayah geografis yang seragam berdasarkan kriteria tertentu dan dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Misalnya, persamaan karakteristik fisik. Seperti yang terlihat di gambar nih. Itu kan pegunungan, wilayah pegunungan yang ditandai dengan banyaknya gunung. Nah, berarti yang tadi di awal yang kita menebak tentang foto yang 4 foto itu berarti masuknya ke wilayah formal atau uniform karena homogen, karena memiliki ciri khas gitu. Nah, ini kan ciri-cirinya, ciri-ciri wilayah homogen memiliki ciri khas, terus homogenitas ditandai dengan kriteria fisik atau alam atau kriteria sosial budaya. Kriteria fisik atau alam nih seperti gunung ini kan kelihatan gitu fisiknya gunung, berarti itu kalau banyak gunung di sana berarti pegunungan gitu. Terus wilayah geografis yang seragam, ya karena itu dia wilayah formal adalah suatu wilayah yang didasarkan atas keseragaman atau kesamaan, dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Nah, karena karena wilayah tersebut homogen, sehingga bisa dibedakan dengan wilayah tetangganya. Misal ada pegunungan, ada perkebunan, itu tuh akan berbeda gitu. Terus relatif bersifat statis maksudnya diam atau tidak bergerak gitu. Karena kan rata-rata benda mati, tetapi kalau misalnya di kriteria sosial budayanya pun lebih relatif statis.
berbeda dengan wilayah fungsional.